Cerita Hikmah. Tahun 2018 di sebuah desa kecil di Jember, Jawa Timur. Perubahan besar terjadi dalam kehidupan Deden, sahabat Mas Apik sejak kecil. Deden, yang dulunya hanyalah seorang pekerja pabrik dengan kehidupan serba pas-pasan, kini berubah drastis. Dulu, ia kerap mengeluh soal nasibnya, merasa hidupnya penuh kesialan setelah terkena PHK. Bahkan untuk makan sehari-hari saja, ia sering harus berutang ke warung Mak Sarmi, pemilik warung nasi langganannya. Namun, dalam waktu singkat, hidupnya berubah. Kini Deden dikenal sebagai pengusaha sukses. Usaha baksonya berkembang dengan cepat, cabangnya menjamur di berbagai tempat, dan yang lebih mencengangkan, kedainya selalu penuh pelanggan. Mas Apik yang masih bekerja sebagai kuli bangunan melihat perubahan itu dengan rasa curiga yang semakin hari semakin besar. Ia mengenal Deden luar dalam, tahu bagaimana pola pikir dan usahanya selama ini. Sukses dalam waktu sesingkat itu, tanpa ada modal besar, tanpa pengalaman berdagang, tidak masuk akal. Lebih aneh lagi, bakso milik Deden sebenarnya biasa saja. Harganya standar, rasanya pun tak ada yang istimewa dibanding bakso langganan warga di desa mereka. Namun, entah mengapa kedainya selalu ramai, seakan ada magnet yang menarik orang-orang untuk datang dan membeli. Mas Apik mulai memperhatikan detail yang sebelumnya ia abaikan. Deden jarang terlihat lelah meski ia mengurus usahanya sendiri. Ia juga semakin jarang bergaul dengan teman-teman lama. Bahkan cara bicaranya kini berubah, lebih percaya diri, lebih tajam, dan sesekali terdengar penuh teka-teki. Suatu malam saat sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, Mas Apik mendengar bisikan-bisikan warga tentang bakso Deden. Ada yang berkata mereka merasa lapar lagi setelah memakannya, seolah-olah tak pernah kenyang. Ada juga yang mengaku pernah melihat Deden pergi ke hutan di tengah malam, membawa sesuatu yang terbungkus kain hitam. Rasa penasaran Mas Apik semakin membuncah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu sahabatnya telah berubah. Tapi apa yang sebenarnya terjadi dan seberapa dalam rahasia yang disimpan Deden? Malam itu, Mas Apik bertekad untuk mencari tahu kebenaran di balik perubahan mencurigakan sahabatnya. Ia tidak akan tinggal diam. Malam itu suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah yang masih lembab setelah hujan sore tadi. Mas Apik duduk di teras rumahnya yang sederhana, ditemani secangkir kopi hitam yang mulai mendingin. Pikirannya masih dipenuhi rasa curiga terhadap Deden. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumahnya. Mas Apik mengangkat wajah dan melihat Deden turun dari motor matiknya. Ia mengenakan jaket kulit hitam yang tampak baru, berbeda dari penampilannya dulu yang selalu lusuh dan sederhana. Langkahnya mantap, namun ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya, dingin, kosong, dan nyaris tak berjiwa. Deden tersenyum lebar saat melihat Mas Apik. "Pik, gue ada tawaran buat lo," katanya sambil menepuk pundak sahabatnya. Mas Apik menatapnya penuh selidik. "Tawaran apa?" "Gue mau lu gabung sama gue. Bisnis bakso ini bukan bisnis biasa, Pik. Duit ngalir terus, pelanggan gak pernah sepi. Lu bisa berhenti jadi kuli bangunan, gak perlu capek-capek angkat batu bata lagi. Lu bisa punya motor baru, rumah yang layak, bahkan jalan-jalan kalau mau." Mas Apik mengernyit. "Tapi Den, gue tahu siapa lu dulu. Gak mungkin segampang ini sukses. Lu dapet modal dari mana? Dan kenapa tiba-tiba ngajak gua?" Deden tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hampa. "Gue cuma pengen bantu sahabat gue sendiri. Lu percaya sama gue kan?" Mas Apik tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan wajah Deden lebih lama. Ada sesuatu yang salah. Sorot mata Deden tidak seperti dulu. Seolah-olah ia bukan lagi orang yang ia kenal selama ini. Sebelum Mas Apik bisa berkata apa-apa, sebuah suara lembut tiba-tiba menyela percakapan mereka. "Mas Apik, jangan percaya." Mereka berdua menoleh. Di depan pagar, seorang wanita berdiri dengan wajah cemas.
Ia adalah Ratna, seorang janda muda yang tinggal di desa mereka. Ratna dikenal sebagai perempuan yang tangguh setelah ditinggal suaminya meninggal 2 tahun lalu. Ia bekerja sebagai penjahit dan Mas Apik sering membantunya ketika butuh tenaga tambahan untuk mengangkat barang-barang berat. Deden mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan kedatangan Ratna. "Lu ngapain di sini?" tanyanya tajam. Ratna melangkah maju menatap Mas Apik dengan penuh kekhawatiran. "Mas, jangan terima tawarannya. Ada yang nggak beres sama bisnis dia." Mas Apik menelan ludah. "Maksudmu apa, Rat?" Ratna menoleh ke Deden, lalu kembali menatap Mas Apik dengan ragu. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Tapi banyak orang yang berubah setelah makan di warungnya Deden. Mereka jadi aneh. Selalu lapar tapi nggak pernah kenyang. Bahkan ada beberapa orang yang tiba-tiba menghilang." Deden tertawa sinis. "Ah, udahlah. Itu cuma omongan orang yang iri. Bisnis gue sukses dan orang-orang mulai bikin gosip murahan." Tapi Ratna tidak goyah. Ia menatap Deden dengan keteguhan yang mengejutkan. "Aku tahu apa yang aku lihat, Deden. Dan aku tahu kamu bukan lagi orang yang sama." Suasana menjadi tegang. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Mas Apik bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Deden menghela napas panjang lalu menatap Mas Apik sekali lagi. Kali ini suaranya lebih lembut, hampir seperti bisikan. "Pik, ini kesempatan langka. Jangan sia-siain. Gua kasih waktu lu buat mikir." Setelah berkata begitu, Deden melangkah menuju motornya dan pergi tanpa menoleh lagi. Mas Apik berdiri di tempatnya, masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Ratna juga diam, tapi ekspresi wajahnya jelas menunjukkan ketakutan. Setelah beberapa saat, Mas Apik menarik napas dalam-dalam. "Rat, kalau kamu tahu sesuatu, kamu harus kasih tahu aku. Aku nggak bisa diam aja kalau ini menyangkut nyawa orang." Ratna menggigit bibirnya ragu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki lain dari arah gang kecil di samping rumah Mas Apik. Seorang gadis muda muncul dari balik bayang-bayang pohon pisang. Ia adalah Sari, adik sepupu Mas Apik yang baru pulang dari kota beberapa bulan lalu. Sari adalah gadis pendiam, tapi malam ini wajahnya tampak pucat dan matanya berkaca-kaca seolah baru saja menangis. "Mas," suaranya bergetar, "aku mimpi buruk lagi. Dan semuanya selalu tentang bakso Deden." Mata Mas Apik membelalak. Ini bukan kebetulan. Sesuatu yang besar dan berbahaya sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu sebelum terlambat. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Udara terasa berat, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau anyir yang samar-samar tercium di udara. Mas Apik berdiri di balik pohon besar di seberang warung bakso Deden. Dadanya berdegup kencang. Warung itu masih buka meski sudah lewat tengah malam. Lampu remang-remang menerangi bagian dalamnya, dan beberapa pelanggan masih terlihat duduk di bangku kayu, menyantap bakso dengan lahap. Ada yang memakan satu mangkuk, lalu memesan lagi dan lagi. Seolah-olah mereka tidak pernah kenyang. Mas Apik menelan ludah. Ada sesuatu yang salah di sini. Pelan-pelan, ia mengendap mendekati sisi dapur, mencari celah untuk mengintip ke dalam. Saat ia menemukan jendela kecil yang sedikit terbuka, ia menahan napas. Di dalam, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seorang wanita berambut panjang berdiri di samping panci bakso yang mengepul. Gaun putih lusuhnya tampak kotor dan lembab, menempel di tubuh kurusnya yang pucat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya yang kering merekah dengan senyum mengerikan. Yang paling membuat bulu kuduk Mas Apik berdiri adalah saat wanita itu menunduk, membiarkan air liurnya yang kental menetes ke dalam mangkuk bakso yang siap disajikan. Mas Apik menutup mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Deden yang berdiri di dekat meja dapur mengambil mangkuk itu seolah tidak melihat kejadian mengerikan tadi. Ia membawanya keluar dengan senyum ramah,
menyerahkan bakso itu kepada pelanggan yang menunggu. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan keramahan, tapi tatapan tajam seolah-olah ia sedang mengawasi, menunggu sesuatu terjadi. Mas Apik ingin segera pergi, tapi kakinya terasa lemas. Ia sadar bahwa apa yang ia lihat bukan lagi sekadar rumor atau kecurigaan. Ini nyata. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari dalam dapur mendekat ke jendela. Mas Apik langsung merunduk menahan napas. Sementara itu di tempat lain, Ratna baru saja menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Sejak malam ketika ia memperingatkan Mas Apik, ia merasa ada yang mengawasinya. Benar saja, tadi sore seseorang mengirimkan surat tanpa nama yang terselip di bawah pintunya. Isinya singkat tapi mengerikan. Jangan ikut campur, Ratna. Mulutmu bisa membuatmu kehilangan nyawa. Ratna menggigit bibirnya, matanya berair karena takut. Ia tahu hanya satu orang yang mungkin mengancamnya seperti ini, Deden. Saat ia hendak menuju kamar, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Ratna menegang. Ratna, aku tahu kamu di dalam. Suara itu, suara Deden. Jantung Ratna berdegup kencang. Ia tidak ingin menjawab, tapi suara itu terus memanggil, lebih pelan, lebih menyeramkan. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Bukain pintunya, Rat. Ratna mundur perlahan. Ia ingin berteriak, tapi ketakutan membekukan lidahnya. Kemudian, suara ketukan itu berhenti. Hening. Ratna menghela napas, mengira Deden sudah pergi. Namun ketika ia melirik ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Deden masih berdiri di luar, tapi wajahnya menempel di kaca jendela. Matanya menatapnya lurus, dan senyumnya melebar tidak wajar. Ratna menutup matanya, mengucapkan doa dalam hati. Saat ia membuka mata lagi, Deden sudah menghilang. Tapi Ratna tahu, ancaman itu belum berakhir. Di rumah yang lain, Suci, adik sepupu Mas Apik, kembali terbangun dengan tubuh gemetar. Ia baru saja mengalami mimpi buruk yang sama untuk kesekian kalinya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan gelap. Di hadapannya, ada warung bakso Deden, tapi tampak tua dan bobrok. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan-bisikan yang memenuhi kepalanya. Saat ia melangkah masuk, ia melihat pelanggan-pelanggan di sana duduk diam. Mata mereka kosong. Wajah mereka pucat seperti mayat. Kemudian, ia mendengar suara cekikikan di belakangnya. Saat ia berbalik, seorang wanita berambut panjang dan berbaju putih berdiri di sana. Melayang tanpa menyentuh tanah, matanya hitam pekat, dan dari bibirnya yang retak mengalir darah hitam kental. "Kamu, jangan ikut campur." Suara itu dingin, penuh ancaman. Suci ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, wanita itu melayang mendekat dengan cepat, tertawa dengan suara tinggi yang menusuk telinga. Suci menjerit. Saat ia membuka mata, ia sudah kembali di kamarnya. Nafasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya semakin ketakutan. Di lantai kamarnya ada jejak kaki basah. Seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Suci menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ini bukan sekadar mimpi, ini nyata. Dan ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di desa mereka. Matahari baru saja naik ketika Mas Apik berjalan cepat menuju rumah Ustaz Rahman. Sepanjang jalan, pikirannya masih dipenuhi bayangan mengerikan yang ia lihat tadi malam di warung bakso Deden. Wajah pucat wanita berambut panjang itu, air liurnya yang menetes ke dalam mangkuk bakso, dan pelanggan yang makan tanpa henti seolah-olah berada di bawah kendali sesuatu yang tidak kasat mata. Rumah Ustaz Rahman berada di ujung desa, agak jauh dari pemukiman. Ketika Mas Apik tiba, ia menemukan sang ustaz sedang duduk di beranda, membaca kitab suci dengan tenang. Namun, saat melihat ekspresi tegang Mas Apik, Ustaz Rahman langsung tahu bahwa ada sesuatu yang genting. "Mas Apik, ada apa?
Kau terlihat seperti baru melihat setan, ujar Ustaz Rahman, meletakkan kitabnya di meja kecil. Mas Apik menelan ludah, lalu duduk bersila di hadapan sang ustaz. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua yang ia lihat di warung Deden semalam. Wajah Ustaz Rahman perlahan berubah serius. Setelah mendengar kisah itu hingga selesai, ia menghela napas panjang. Apa yang kamu lihat itu bukan hal sepele, Apik. Jika benar Deden memakai pesugihan, maka ada harga yang harus dibayar. Mas Apik mengernyit. Harga? Ustaz Rahman mengangguk. Pesugihan bukan hanya soal mendapat kekayaan secara instan. Ada perjanjian yang harus dipenuhi. Biasanya, makhluk halus yang memberi kekayaan akan meminta tumbal, baik itu dalam bentuk sesajen atau nyawa manusia. Mas Apik merinding. Jadi Deden benar-benar melakukan itu? Kita belum bisa memastikan sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, kata Ustaz Rahman. Malam ini, kita akan kembali ke warung itu, tapi bukan untuk mengintip dari jendela, melainkan untuk mencari tahu lebih dalam. Mas Apik menatap Ustaz Rahman dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bulan nyaris tertutup awan, membuat suasana semakin gelap dan mencekam. Mas Apik dan Ustaz Rahman bersembunyi di balik semak-semak di seberang warung bakso Deden, menunggu dengan sabar. Warung telah tutup, lampu-lampu di dalamnya sudah dimatikan. Namun, mereka melihat siluet seseorang keluar dari pintu belakang. Itu Deden. Ia membawa sebuah nampan besar berisi sesajen, bunga-bunga aneh, dupa yang masih menyala, dan sebuah mangkuk yang berisi daging bakso yang belum terjual. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah belakang warung, menuju sebuah pohon beringin besar yang berdiri tegak di tengah tanah kosong. Mas Apik merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melirik Ustaz Rahman yang tetap tenang. Meski dari cara tangannya menggenggam tasbih, ia tahu bahwa sang ustaz juga bersiap menghadapi sesuatu. Ketika Deden sampai di bawah pohon, ia berlutut. Ia meletakkan sesajen di tanah, lalu menundukkan kepala seolah sedang berdoa. Dan saat itulah sesuatu muncul dari balik batang pohon. Sosok yang kemarin malam dilihat Mas Apik kini kembali terlihat. Kuntilanak itu melayang rendah, rambutnya yang panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Matanya hitam pekat, bibirnya merekah dengan senyum mengerikan. Lebih banyak. Kau harus memberikan lebih banyak jika ingin tetap kaya. Suaranya lirih seperti angin yang berbisik di telinga, namun terasa begitu menusuk dan penuh ancaman. Deden menggertakkan giginya. Aku sudah memberikan semua yang kau minta. Warungku selalu ramai. Aku sudah menyerahkan sesajen tiap malam. Apalagi yang kau mau? Kuntilanak itu terkekeh pelan, suara tawanya melengking dan menggema di udara. Lebih banyak nyawa. Mas Apik menahan napas, matanya membelalak. Ustaz Rahman pun tampak semakin waspada. Kini semuanya jelas. Deden tidak hanya menggunakan pesugihan biasa. Ia telah membuat perjanjian dengan makhluk ini, dan kini makhluk itu menuntut tumbal nyawa yang lebih besar. Deden terdiam sesaat, lalu suaranya terdengar bergetar. Aku akan mencari cara. Kuntilanak itu tersenyum semakin lebar, sebelum perlahan menghilang ke dalam bayang-bayang pohon. Mas Apik ingin bergerak, ingin menarik Deden dari sana dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Tapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Ustaz Rahman menekan bahunya pelan. Belum saatnya, bisiknya. Kita harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Mereka berdua tetap diam di persembunyian, menyaksikan Deden yang akhirnya bangkit, lalu berjalan kembali ke warungnya dengan langkah berat. Mas Apik mengepalkan tangannya. Ia tahu semakin lama ia diam, semakin banyak nyawa yang mungkin terancam. Kini, ia harus berpikir bagaimana cara menghentikan semua ini sebelum terlambat.
Malam semakin larut, tapi Mas Apik belum juga bisa tidur. Sejak malam ketika ia dan Ustaz Rahman menyaksikan ritual Deden di bawah pohon beringin, hidupnya terasa tidak tenang. Ia berbaring di kasurnya, menatap langit-langit rumah yang terbuat dari kayu. Udara malam begitu dingin, dan entah kenapa, bau anyir seperti darah tercium di dalam rumahnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Kemudian terdengar suara itu lagi, tawa lirih seorang perempuan. Pelan, menyeramkan, dan semakin lama semakin jelas. Mas Apik langsung bangkit dan memandangi sekeliling kamar dengan waspada. Lampu redup berkelip-kelip seperti ada gangguan listrik. Angin dingin berembus dari jendela meskipun jendelanya tertutup rapat. Tawa itu kini berubah menjadi suara bisikan yang memanggil namanya. Apik, Apik. Derahnya berdesir. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Ustaz Rahman. Namun, sebelum sempat menekan tombol panggil, ponselnya mati begitu saja. Berak! Tiba-tiba, pintu kamarnya bergetar keras seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Mas Apik mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Lalu, dari celah pintu, ia melihatnya. Jari-jari pucat dengan kuku panjang berwarna hitam mencengkeram sisi pintu, merayap pelan seperti laba-laba. Perlahan, sesuatu mulai mengintip dari celah itu. Wajah pucat dengan mata hitam pekat dan senyum lebar mengerikan. Mas Apik langsung meraih tasbih yang diberikan Ustaz Rahman dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Semakin ia membaca, semakin keras suara jeritan makhluk itu terdengar. Pintu yang bergetar tadi kini berhenti bergerak. Bayangan putih itu menghilang. Bau anyir perlahan memudar dan suara tawa itu lenyap. Mas Apik terduduk lemas di lantai. Ia sadar, setelah melihat ritual Deden, kini ia telah menjadi target gangguan makhluk yang sama. Ia harus segera menemui Ustaz Rahman sebelum semuanya semakin buruk. Di tempat lain, di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Suci meringkuk di sudut kamarnya. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia sudah berhari-hari tidak tidur dengan tenang. Sejak malam pertama mengalami mimpi buruk itu, gangguan yang ia alami semakin parah. Awalnya hanya mimpi-mimpi aneh tentang warung bakso Deden dan wanita berbaju putih yang menghantuinya. Namun, kini makhluk itu tidak hanya muncul dalam mimpi. Ia mulai melihatnya dalam dunia nyata. Setiap kali Suci menutup mata, ia bisa merasakan sosok itu duduk di tepi ranjangnya, mengawasinya dalam kegelapan. Setiap malam, suara cekikikan kuntilanak itu memenuhi kamarnya. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi malam ini. Saat Suci hendak pergi ke dapur untuk minum, ia melewati cermin besar di ruang tamu. Ia hanya sekilas menoleh ke bayangannya, tapi jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di dalam cermin, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan seorang wanita berambut panjang dengan wajah hancur dan senyum menyeramkan. Wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk ke arahnya. "Kau akan menjadi tumbalku." Suci menjerit dan berlari ke kamar, membanting pintu dan menangis ketakutan. Sejak malam itu, Suci tidak lagi berani melihat cermin. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Ia mulai bicara sendiri, berbisik seolah-olah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tetangganya mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa Suci mulai kehilangan akal sehatnya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, Suci sedang berjuang melawan sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kegilaan. Ia tahu kuntilanak itu tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, nyawanya. Dan ia tahu waktunya semakin menipis. Angin malam berembus dingin, membawa aroma basah tanah yang baru saja diguyur hujan. Di sudut warung bakso Deden, seorang pelanggan tampak gemetar.
Matanya kosong menatap mangkuk bakso yang sudah setengah ia makan. Tubuhnya terasa semakin lemah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Ada apa, Mas?" tanya pelayan warung, melihat pelanggan itu pucat pasi. Namun pelanggan itu tidak menjawab. Ia hanya menggigil, lalu tiba-tiba tubuhnya ambruk ke lantai. Orang-orang berteriak panik. Beberapa pelanggan yang sedang makan langsung bangkit dari kursi mereka, sementara pelayan warung bergegas mendekat. Tapi sebelum mereka sempat menolong, lelaki itu mulai mengerang kesakitan. Tangannya mencakar lantai seperti sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Pak, sadar, Pak." Seseorang mencoba mengguncang tubuhnya. Mata lelaki itu mendelik, mulutnya mengeluarkan busa. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengejang hebat lalu diam, hening. Tak ada yang berani menyentuhnya. Hanya suara sendok yang jatuh ke lantai terdengar menggema di tengah suasana mencekam. Lalu, dari dalam dapur, Deden muncul dengan wajah tenang. Ia menatap mayat pelanggan itu sejenak, lalu melirik ke arah karyawannya. "Buang dia." Para pelayan menatapnya dengan ngeri. "Tapi, Pak." "Cepat sebelum orang-orang mulai bertanya macam-macam," bentak Deden. Matanya memerah penuh amarah. Tak ada yang berani membantah. Dengan tubuh gemetar, mereka menyeret mayat lelaki itu keluar dari warung, membawanya ke suatu tempat yang hanya Deden yang tahu. Namun kejadian ini bukan yang pertama. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa pelanggan warung Deden mengalami hal serupa. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang mengalami mimpi buruk mengerikan, dan kini ada yang meninggal secara misterius. Desas-desus mulai menyebar di desa. Banyak yang percaya bahwa bakso Deden mengandung sesuatu yang tidak wajar. Tapi meskipun begitu, warungnya tetap ramai. Seolah-olah orang-orang yang makan di sana tidak bisa berhenti datang kembali. Mas Apik semakin yakin bahwa bisnis ini membawa malapetaka. Di tengah hiruk-pikuk desa yang mulai dilanda desas-desus mengerikan tentang warung bakso Deden, Ratna masih duduk di ruang kerjanya, menjahit gamis pesanan pelanggan. Tangannya lincah memainkan jarum dan benang, tapi pikirannya terus melayang ke kejadian beberapa hari terakhir. Ratna bukan wanita yang mudah percaya pada takayul, tapi apa yang terjadi di desa membuatnya meragukan semua yang pernah ia yakini. Sejak seorang pelanggan tiba-tiba mati setelah makan di warung bakso Deden, desanya tak lagi sama. Orang-orang mulai berbisik, menatap warung Deden dengan curiga, tapi tak ada yang berani bertindak. Ratna tidak seperti mereka. Sebagai wanita tangguh yang telah bertahun-tahun berjuang sendiri, setelah suaminya meninggalkannya untuk menikah lagi, ia terbiasa menghadapi masalah secara langsung. Ia tidak takut. Malam itu, setelah menutup usaha jahitnya, Ratna duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Angin malam berembus dingin, membawa suara jangkrik yang mengisi kesunyian. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda malam ini. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Terlalu sunyi. Lalu ia melihat sesuatu di seberang jalan. Di bawah lampu jalan yang temaram, seseorang berdiri diam. "Deden." Ia menatap Ratna dengan mata kosong, wajahnya pucat seperti mayat. Ratna bangkit dari kursinya, hatinya berdebar. Ia hendak bertanya ada apa, tapi sebelum sempat membuka mulut, Deden sudah berbalik dan berjalan perlahan ke arah gang kecil di sebelah rumahnya. Seolah ingin mengajaknya mengikuti. Ratna tahu ini jebakan, tapi ia juga tahu ini adalah kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Dengan napas berat, ia mengambil senter dari dalam rumah, lalu mengikuti langkah Deden ke dalam gang gelap itu. Ratna mengikuti Deden hingga ke belakang warung baksonya. Langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah pohon beringin besar, ada sesajen yang terdiri dari kepala ayam, kemenyan, dan semangkuk bakso yang belum dimakan. Dan di atas cabang pohon tertinggi, sesuatu bergelantungan. Sosok kuntilanak dengan rambut panjang terurai. Wajahnya menyerupai seorang wanita yang telah lama mati membusuk. Matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai lebar,
hingga hampir menyentuh telinganya. Sosok itu menunduk, menatap Ratna. Deden berlutut di depan pohon itu, membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar Ratna. Kuntilanak itu terkekeh pelan, lalu tiba-tiba ia menoleh ke arah Ratna dan berbisik dengan suara lirih yang menusuk ke dalam kepala Ratna. "Kau akan menjadi tumbalku berikutnya." Ratna terbelalak. Ia berbalik dan mencoba berlari, tapi sebelum ia sempat bergerak, sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Tangan dingin berlumuran darah muncul dari dalam tanah, menariknya ke bawah dengan kekuatan yang luar biasa. Ratna menjerit, menggapai tanah dengan kedua tangannya. Tapi semakin ia berusaha, semakin dalam ia tertarik. Deden hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ratna mencoba meraih sesuatu, apapun, tapi yang ia temukan hanyalah kegelapan yang semakin pekat. Seketika, dunia di sekitarnya lenyap, dan malam itu Ratna menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di rumahnya yang semakin terasa seperti neraka, Suci terduduk di sudut kamar. Matanya kosong, tubuhnya kurus, bibirnya pecah-pecah karena sudah berhari-hari tidak makan. Suara itu tidak pernah berhenti. Tawa lirih, bisikan yang menyebut namanya berulang kali. Bayangan putih yang selalu muncul di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan lapar. Suci sudah mencoba melawan. Ia berdoa. Ia menutup mata, mencoba berpura-pura tidak mendengar. Tapi kuntilanak itu semakin dekat. Kini ia bisa merasakan napasnya di telinganya. Ia bisa merasakan kuku tajam menyentuh bahunya. Malam ini, ia tahu bahwa semuanya akan berakhir. Suci mengambil pisau dapur yang sudah ia sembunyikan di bawah bantal sejak beberapa hari lalu. Ia berjalan ke depan cermin, menatap wajahnya yang kini seperti orang mati. Lalu, di dalam cermin, ia melihat kuntilanak itu berdiri di belakangnya tersenyum. Akhirnya, tanpa ragu, Suci mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Saat bilah tajam itu menembus kulitnya, kuntilanak itu tertawa puas. Darah mengalir deras ke lantai, membentuk genangan yang memantulkan bayangan samar makhluk itu. Tubuh Suci ambruk, tangannya masih mencengkeram pisau itu. Dan saat matanya tertutup untuk terakhir kalinya, suara tawa itu akhirnya menghilang. Kini ia telah menjadi bagian dari mereka, dan Deden telah memenuhi tumbal berikutnya. Namun kutukan ini belum berakhir. Korban berikutnya sudah ditentukan. Hujan deras mengguyur desa malam itu, membasahi tanah dan membiaskan cahaya lampu jalan yang temaram. Mas Apik berdiri di depan warung bakso Deden dengan rahang mengatup erat dan tangan mengepal. Dadanya naik turun, menahan emosi yang sudah hampir meledak. Ratna sudah tiada. Suci juga telah pergi dengan cara yang mengerikan. Semua ini karena Deden, karena keserakahannya, karena ia lebih memilih kekayaan daripada nyawa orang-orang yang pernah menyayanginya. Mas Apik mendorong pintu warung dengan kasar, membuat bel pintu berdenting nyaring. Para pelanggan yang sedang makan menoleh, tapi Mas Apik tidak peduli. Tatapannya langsung tertuju pada Deden yang berdiri di belakang meja kasir, menatapnya dengan senyum tipis yang terasa menjijikkan. "Den," suara Mas Apik bergetar menahan amarah. "Kita perlu bicara." Deden hanya mengangkat alis. "Bicara soal apa? Kalau lu mau kerjasama, masih ada kesempatan, Pik." Mas Apik melangkah maju, menabrak kursi yang menghalangi jalannya, hingga terguling ke lantai. "Lu sadar nggak, Den?" Suaranya semakin meninggi. "Lu udah jual diri ke setan. Lu pikir lu bisa hidup tenang setelah ngebunuh orang-orang yang nggak bersalah?" Deden tertawa pelan, menatap Mas Apik dengan sinis. "Gua nggak ngebunuh siapapun, Pik. Mereka cuman kebetulan aja jadi bagian dari perjanjian ini." Kata-katanya begitu dingin, seakan-akan nyawa manusia tidak ada artinya. Mas Apik mengepalkan tinjunya, hampir saja melayangkan pukulan ke wajah sahabat yang kini berubah menjadi monster itu. "Ratna mati, Den." Suaranya lirih, penuh luka. "Suci juga." Senyuman di wajah Deden sedikit memudar.
tapi hanya sesaat. Ia menarik napas dalam, lalu menatap Mas Apik dengan pandangan penuh ejekan. "Mereka bukan urusan gue," katanya santai. "Gue cuman ambil apa yang jadi hak gue. Dan lu juga bisa punya bagian, Pik. Kenapa lu masih sok suci?" Mas Apik mendesis marah. "Lu pikir hidup cuma soal duit ya? Lu pikir kekayaan lu bisa nutupin dosa yang udah lu buat?" Deden mendengus, lalu bersandar di meja kasir dengan ekspresi bosan. "Dengar, Pik, hidup ini kejam. Gue cuma nyari jalan biar bisa bertahan dan sukses. Dan kalau harus ada yang dikorbankan, ya itu harga yang harus dibayar." Kata-katanya membuat darah Mas Apik semakin mendidih. Tanpa berpikir panjang, Mas Apik meninju meja di depannya, membuat para pelanggan terkejut. "Gue nggak akan diem aja, Den," katanya dengan suara penuh kemarahan. "Lu pikir lu bisa terus bersembunyi di balik perjanjian setan itu? Gue bakal pastiin semua ini berakhir." Deden tertawa, kali ini lebih keras. "Coba aja, Pik. Gue mau lihat sejauh mana lu bisa melawan." Mas Apik menatapnya tajam. "Kita lihat siapa yang menang." Ia berbalik dan keluar dari warung dengan langkah cepat. Dadanya masih bergemuruh dengan amarah. Ia sudah bertekad. Malam ini semua harus berakhir. Hujan reda saat Mas Apik tiba di rumah Ustaz Rahman. Dengan napas masih memburu karena amarah, ia menceritakan apa yang terjadi. Ustaz Rahman mengangguk dengan wajah serius. "Ini sudah kelewatan. Kita harus bertindak sebelum lebih banyak nyawa melayang." Malam itu juga, Ustaz Rahman mengumpulkan beberapa santri dan warga desa yang sudah lama curiga dengan warung bakso Deden. Mereka membawa air suci, dupa, dan kitab suci. Mereka berangkat menuju warung bakso itu. Deden masih di dalam duduk santai di kursinya, seolah sudah menunggu mereka datang. "Ah, jadi kalian bawa bala bantuan," katanya dengan senyum mengejek. "Lucu juga." Ustaz Rahman melangkah maju. "Kita tahu apa yang telah kau lakukan, Deden. Sudah cukup, ini harus dihentikan." Deden hanya tertawa kecil. "Coba saja kalau bisa." Tanpa menunggu lama, Ustaz Rahman mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang, diikuti para santri dan warga desa. Mas Apik menyiramkan air suci ke setiap sudut warung, sementara beberapa warga lainnya menaburkan garam di ambang pintu. Saat air suci menyentuh lantai, terdengar suara desisan tajam, seolah sesuatu tengah terbakar. Lalu, Deden mulai menjerit. Ia memegang kepalanya, tubuhnya menggeliat seolah sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Dari dalam warung, terdengar suara tawa yang mengerikan. Kuntilanak itu muncul di atap, wajahnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya bersinar merah, mulutnya menganga lebar hingga hampir mencapai telinganya. "Berhenti!" Ia menjerit. Suaranya menggema di seluruh desa. Namun, bacaan ayat-ayat suci semakin keras. Tiba-tiba, warung itu bergetar hebat. Lampu-lampu padam dan angin kencang berembus, membuat debu dan pasir beterbangan. Deden berteriak semakin keras. Suaranya bercampur dengan suara kuntilanak yang melengking marah. Dari tubuh Deden, muncul bayangan hitam yang menggeliat seperti kabut tebal. Makhluk itu menjerit-jerit saat terkena air suci yang disiramkan oleh para santri. Kuntilanak itu mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai menghilang dalam kepulan asap hitam yang semakin menipis. Dengan jeritan terakhir yang menusuk telinga, ia lenyap. Deden terjatuh ke lantai, tubuhnya menggigil. Matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa suara. Lalu tiba-tiba, warung itu runtuh. Dengan suara gemuruh yang mengguncang tanah, bangunan itu roboh dalam sekejap, menyisakan puing-puing yang berserakan. Warga desa menatap pemandangan itu dengan wajah penuh ketakutan dan keheranan. Mas Apik mendekati Deden yang masih tergeletak di tanah, menatapnya dengan penuh kebencian dan rasa kasihan yang bercampur aduk. "Lu udah kalah, Den," katanya pelan. Deden menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Desa itu kembali sunyi setelah semua yang terjadi.
tapi keheningannya menyimpan jejak ketakutan yang tak terhapuskan. Warung bakso Deden yang dulu selalu ramai kini berdiri kosong, kusam dan berdebu, seperti monumen bisu dari dosa yang telah dilakukan pemiliknya. Tak ada lagi pelanggan yang datang. Beberapa cabang yang sempat dibuka dengan cepat bangkrut, satu persatu tutup dalam hitungan minggu. Tidak ada yang berani membeli bakso dari sana lagi. Apalagi setelah berita tentang pesugihan menyebar luas di desa dan daerah sekitarnya. Deden sendiri berubah menjadi sosok yang menyedihkan. Tubuhnya yang dulu kekar kini hanya tinggal tulang dan kulit. Pipi yang dulu berisi kini cekung. Matanya semakin tenggelam ke dalam rongga wajahnya. Setiap malam, ia mengigau dalam tidurnya, menyebut nama sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia tertidur, tubuhnya akan bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Dia nggak bisa diselamatkan, ujar Ustaz Rahman ketika Mas Apik datang menemuinya, berharap ada cara untuk menghentikan penderitaan sahabatnya. Pesugihan yang dia buat tidak bisa ditebus dengan penyesalan saja. Ada harga yang harus dibayar dan dia sudah kehilangan kendali atas jiwanya. Mas Apik menundukkan kepala, tinjunya mengepal kuat. Sebagai sahabat, ia seharusnya bisa menyelamatkan Deden lebih cepat, tapi semuanya sudah terlambat. Deden kini bukan lagi manusia biasa. Ia hanya cangkang kosong yang menunggu ajalnya tiba. Malam demi malam, suara igauannya semakin menjadi-jadi. Kadang-kadang dari rumahnya, warga desa bisa mendengar suara tawa lirih perempuan bercampur dengan rintihan kesakitan Deden. Hingga akhirnya, suatu malam, Deden menghilang. Keesokan paginya, beberapa warga menemukan pintu warung bakso yang sudah lama kosong itu terbuka lebar. Di dalamnya, Deden tergeletak kaku di lantai, tubuhnya membiru dengan ekspresi ketakutan yang begitu jelas. Matanya melotot ke langit-langit, mulutnya menganga lebar seakan menjerit di detik terakhirnya. Kukunya mencakar-cakar lantai kayu, meninggalkan bekas goresan panjang yang seolah menunjukkan bahwa ia telah berusaha melawan sesuatu atau seseorang yang menariknya ke dalam kegelapan. Di dinding ada bercak hitam yang baunya busuk, seperti bangkai selama berhari-hari. Dan yang paling mengerikan, di mangkuk bakso yang masih tersisa di meja, ada tetesan lendir putih yang kental, bercampur dengan sisa kuah yang sudah basi. Setelah kematian Deden, tidak ada satupun warga desa yang berani menyentuh warung itu. Beberapa kali, ada orang luar yang tertarik untuk membeli dan membuka usaha baru di tempat itu. Tapi, setiap kali seseorang mencoba masuk, mereka akan mendengar sesuatu dari dalam. Suara lirih seorang wanita yang menangis, atau suara tawa yang menggema di ruangan kosong. Ada pula yang mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih berdiri di pojok dapur. Matanya hitam pekat, meneteskan sesuatu ke dalam mangkuk kosong di tangannya. Tak ada yang berani mendekat lagi. Warung itu dibiarkan begitu saja. Bangunannya lama-lama ditelan waktu, gentingnya mulai runtuh, kayunya lapuk dan dipenuhi lumut. Namun, meski sudah hampir hancur, tak ada satu orang pun yang berani membongkarnya. Mereka tahu, sesuatu masih tinggal di sana. Suara masa lalu Mas Apik mencoba melanjutkan hidupnya. Ia meninggalkan desa beberapa bulan, mencoba melupakan tragedi yang telah merenggut nyawa Ratna, Suci, dan akhirnya Deden. Namun, ketika ia kembali, takdir seolah ingin mengingatkannya bahwa semua ini belum benar-benar berakhir. Suatu malam, saat ia berjalan melewati warung kosong itu, udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Hawa lembab memenuhi paru-parunya, membuat napasnya terasa berat. Ia melangkah lebih cepat, namun tepat ketika ia melewati pintu warung yang tertutup rapat, sebuah suara terdengar dari dalam. Pelan, nyaris tidak terdengar. Tik, tik, tik. Seperti suara sesuatu yang menetes,
seperti tetesan air liur yang jatuh ke dalam mangkuk. Mas Apik membeku di tempat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tuye ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu suara itu semakin jelas. Tik, 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 dan kemudian terdengar suara tawa. Lirih, menyeramkan. Seolah ada yang sedang menunggu untuk memulai segalanya dari awal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya.